لا إله إلا الله محمد رسول الله Bab ma yaqulu idza istayqadha fil laili wa arada an-nauma ba'dahu. Bab ucapan apa saja yang diucapkan atau zikir apa saja yang diucapkan ketika seseorang itu terbangun dari tidurnya, wa arada an-nauma ba'dahu, sedangkan ia akan tidur kembali setelah ia terbangun. I'lam, ketahuilah, annal mustayqiza bil laili ala darbain, atas orang yang terbangun itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man la yanamu ba'dahu. Yang pertama, orang terbangun malam itu adalah orang yang terbangun selanjutnya dia tidak tidur lagi. Wa qad qaddamna fi awwalil kitabi azkarahu. Nah, kata Imam Nawawi, zikir yang diucapkan orang yang terbangun malam kemudian dia tidak ingin melanjutkan tidur kembali, sebagaimana telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara zikirnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Akan tetapi wasani, yang kedua, man yuridun nauma ba'dahu, orang yang terbangun malam tetapi setelah itu ia akan tidur kembali. Fahadza yustahabbu lahu, maka atas orang ini, orang dalam keadaan seperti itu, yustahabbu lahu, disunnahkan atasnya itu, ay yazkurullaha ta'ala ila ay yaghlibahun naum, disunnahkan atas orang tersebut terus menerus melafazkan zikir-zikirnya sampai kemudian ia tertidur. Di antara zikir yang diajarkan atas orang yang terbangun sampai dia tertidur kembali itu adalah sebagaimana diajarkan Nabi yang dituliskan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ma rawainahu fi Sahihil Bukhari an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, man ta'arra minal laili faqala, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari, faqala, maka hendaklah ia berkata, mengucapkan zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma qala, kemudian ia berkata, Allahumma gfirli, au da'a, atau ia berdoa, ustujiba fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Setelah ia mengucapkan zikir itu, maka hendaklah orang tersebut berdoa, Allahumma gfirli, dengan doa, ya Allah ampunkanlah aku. Atau dia berdoa, jika ia berdoa pada saat itu maka doanya dikabulkan oleh Allah. Fa in tawadda'a wa shalla, akan tetapi jika ia bangun dan ia berwudu lalu salat, qubilat salatuhu, maka sungguh salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu keutamaan seseorang yang bangun malam kemudian berwudu dan sholat, maka ditegaskan oleh Nabi, sholat seseorang pada waktu itu diterima. Nah, perihal diterimanya sholat ini tentu merupakan perkara yang sangat menggembirakan, perkara yang sungguh agung, sebab seseorang itu tidak mengetahui di mana atau kapan ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, itu merupakan keagungan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Nah, di dalam keterangan ini, orang yang bangun di tengah malam kemudian ia berwudu dan sholat, telah ditegaskan oleh Nabi, orang tersebut diterima sholatnya. Inilah pelajaran yang telah
kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah setiap orang itu ketika mendatangi tempat tidurnya tidak berzikir dimakruhkan oleh para ulama. Bahkan makruh itu sendiri adalah perkara yang dia tidak mendapatkan kebaikan di waktu itu, dan bahkan nanti di hari kiamat kelalaiannya dari berzikir pada saat ia akan tidur itu menjadi beban baginya. Makna menjadi beban adalah dia telah kehilangan sesuatu yang besar daripada umurnya karena waktunya terlewati daripada zikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keyakinan kita, menguatkan usaha kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.